saudara, di akhir ini kalau saudara melihat perang antar bangsa yang sedang terjadi sekarang, Kejadian 4 menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, saudara. Masalah terbesar manusia bukan perang antar negara, tetapi masalah besar manusia sebenarnya dimulai dengan perang yang ada di hatinya. Itulah sebabnya hari ini kita akan melihat dua kota, dua lensa. Karena setelah Kain membunuh, dia membangun sebuah kota. Dan seakan-akan kita akan melihat ada dua kota yang Tuhan bangun dan yang Kain bangun. Yang dunia sedang bangun dan yang Tuhan ingin bangun melalui gerejanya. Artinya ada dua lensa. Lensa yang menaruh pusat di dalam dirinya sendiri atau Tuhan yang menjadi pusatnya. Dan mungkin tanpa sadar saudara dan saya sedang hidup dalam lensa yang melahirkan perang sejak awal. Dan itu mulainya selalu di dalam hati. Nah, kita akan membaca bersama-sama di Kejadian 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-24. Kita akan lompat nanti Kejadian 17 sampai 18, kita nggak usah baca. Kita akan mulai bersama-sama. Nah, kita akan membaca yang genap dulu bersama-sama dan saya akan bacakan yang ganjil. Kejadian 4 ayat 10. 1, 2, 3. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di sebelah timur Eden. Kemudian kita lompat ayat 19. Saya bacakan buat saudara. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Kemudian ayat 20 saudara, Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, di sini saudara melihat bahwa pertama kali di dalam Alkitab ada poligami. Oke? Jadi Lamek ini adalah orang yang pertama di penciptaan ya, yang memiliki 2 istri. Nama adiknya ialah Yubal, ayat 21. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ayat 22, Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Anak perempuan Tubal Kain ialah Naama. Kemudian ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu pada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi setelah Kain, muncullah sebuah keturunan baru yang menggantikan Habel, yaitu Set. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Nah saudara, pada saat kita menutup khotbah berseri ini, kita sudah 8 minggu belajar siapa manusia itu, mengapa dunia itu retak karena manusia jatuh dalam dosa. Kenapa relasi manusia itu rusak? Kenapa ada rasa malu dan takut itu muncul? Itulah sebabnya manusia bersembunyi. Dan apa yang terjadi pada saat manusia itu tidak bertobat. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan ada 2 kota dan 2 lensa. Mulai dari Kejadian 4 ini ada perang paradigma sejak Kejadian 4. Perang worldview, katakan sama-sama worldview, worldview ya. Worldview itu adalah cara kita melihat kehidupan. Jadi sejak awal sejarah selalu ada peperangan. Peperangan antara apa yang dunia mau bangun dan apa yang Tuhan ingin bangun. Nah kalau kita mau jujur dan kita perhatikan, kita hidup di zaman yang obsesinya satu saudara. Bangun namamu. Ya, kita kerja untuk membangun nama.
Orang-orang datang ke kota besar mengadu nasib. Untuk apa? To be somebody. Kota modern adalah mesin pembuat nama. Kita datang ke kota bukan hanya untuk kerja. Untuk mendapatkan sebuah nama. To be somebody. Nah, sejak Kejadian 4 selalu ada dua kota. Ini yang akan saya sampaikan karena Alkitab mengatakan itu. Satu kota berkata, bangun namamu sendiri. Dibangun di atas apa? Di atas kuasa. Kalau kamu menguasai, kamu akan berhasil, kamu akan menjadi seseorang yang punya power dan menghasilkan kemajuan tentu saja. Ada banyak kemajuan, tetapi penuh dengan kecemasan. Karena orang-orang yang berkuasa akan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Tetapi ada satu kota yang berkata, hiduplah bukan untuk dirimu sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Dibangun di atas anugerah. Dan anugerah itu mendorong kita untuk melayani orang lain. Menghasilkan pengorbanan. Ada anugerah, ada damai di sana. Saudara. Nah, ini akan selalu ada di dalam hidup kita semua. Lensa kota mana yang sedang membentuk hatimu? Jangan-jangan kita sedang menggunakan lensa yang salah. Meskipun saudara ke gereja, meskipun saudara melayani. Kalau saudara pakai itu lensa yang salah, maka meskipun saudara ke gereja, meskipun saudara melayani, pusatnya masih dirimu. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Jangan sampai kita salah menggunakan lensa dan salah membangun kota yang mana. Nah, yang pertama saudara, kita akan melihat kehancuran Kain dan bagaimana Kain itu sebenarnya menangis, mengeluh tapi tidak bertobat. Makanya Kain ini setelah dia tidak bertobat, dia membangun kota. Nah, apa yang terjadi pada waktu orang yang gak mau bertobat membangun kota? Kita masuk poin yang kedua, akan ada budaya kematian. Dan budaya kematian ini kita bisa lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan bagaimana solusi Tuhan untuk mendirikan kota anugerah yang akan datang. Nah, hari ini mungkin saudara mendengar banyak metafora, banyak simbol. Tapi saya berdoa supaya saudara dapat mendapatkan esensinya. Yang pertama kita akan belajar tentang kehancuran Kain. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Kalau saudara perhatikan, minggu lalu kita udah belajar bagaimana Tuhan itu menegur Kain. Kain, di mana adikmu? Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin memberikan ruang untuk Kain berproses. Dan Kain menjawab, aku gak tahu Tuhan, emangnya aku babysitternya adikku? Aku gak tahu, aku bukan penjaga adikku. Dingin, sinis, gak ada empati. Sudah bisa melihat progresinya. Dulu Adam waktu ditegur oleh Tuhan, masih ada rasa bersalah, masih ada rasa malu. Tapi Kain sudah tidak ada. Dan sekarang Allah berkata, darahnya berteriak. Nah, pada waktu saudara mendengar ini semua, secara logika kita pasti pikir, Tuhan pasti menghukum mati Kain. Tapi kita baru baca, Tuhan tidak menghukum mati Kain. Mengapa? Karena Allah memberi kesempatan untuk Kain bertobat. Jadi Tuhan tidak membinasakan. Meskipun tentu saja ada hukumannya, tetapi Tuhan selalu memberikan ruang untuk bertobat. Untuk Kain bertobat. Hari ini pun kalau saudara buat salah, saudara berdosa, Tuhan pasti kasih ruang untuk saudara bertobat. Tetapi masalahnya di sini. Apakah Kain bertobat? Well, kita lihat ya saudara ya. Ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan. Oh, ngomongnya kepada Tuhan. Baik ya saudara. Orang yang ngomong kepada Tuhan belum tentu bertobat. Lihat apa yang dikatakan. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Bahasa Inggrisnya, my punishment is more than I can bear. Jadi kelihatan memang Kain berduka. Kain bersedih. Kain mengeluh. Tapi perhatikan kesedihan dan keluhan Kain. Kain gak pernah ngomong gini. Tuhan, aku berdosa. Ampuni aku karena aku sudah berdosa terhadap-Mu Tuhan. Tidak ada kata-kata itu. Kain tidak pernah ngomong gini, Tuhan maafkan aku. Karena aku sudah berdosa dan membunuh adikku. Gak ada kata-kata itu. Dia cuma apa? Komplain. Dia mengeluh tentang apa? Hukumannya. Seakan-akan dia ngomong, aduh ini hukumannya berat banget sih Tuhan. Dia menyesal bukan karena ingin bertobat. Dia menyesal karena konsekuensi dosanya. Bukan karena dia berdosa kepada Tuhan dan kepada Habel. Nah ini kesedihan yang menyimpang. Sedihnya
Kain itu karena konsekuensi dosa, bukan pertobatan dari dosa. Saudara, ada perbedaan antara menyesal dan bertobat. Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Baca sama-sama, saya pernah mengkhotbahkan ini dan mengutip ini. Dan saya mau mengulangnya lagi supaya saudara bisa mendapatkannya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa apa? Keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Oke, stop dulu sampai di situ. Oh, ternyata kalau kamu berduka cita, menurut kehendak Allah itu pasti akan menghasilkan pertobatan, dan pertobatan itu membawa keselamatan, dan pasti kamu tidak akan menyesal. Koma. Coba baca sama-sama. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Oh, ternyata ada 2 jenis duka. 2 arah yang berbeda dukanya. Yang satu menyelamatkan, yang satu membawa kematian. Saudara, apa yang membawa kematian? Nah, disinilah saya mau memberikan kepada saudara perbedaan antara menyesal dan bertobat. Orang yang menyesal itu pusatnya bukan Tuhan. Itu berpusat pada diri sendiri. Dia cuma menyesal, aduh kok ketahuan. Dia menyesal karena dia berbuat dosa dan dosanya terekspos dan ketahuan. Fokusnya pada diri sendiri. Dan fokusnya pada dampak dosanya, saudara. Bukan karena dia ingin memperbaiki relasinya dia kepada Tuhan. Tidak. Tetapi dia itu getun kok ketemon, saudara. That's what happened. Dan saya ketemu dengan banyak orang yang hanya menyesal tapi tidak bertobat. Jadi kalau saudara ketemu sama orang yang nangis, ketemu sama orang yang mengeluh dan berduka, kita harus lihat apakah dukanya itu berpusat pada diri sendiri. Atau hanya nangis karena dampak dosa. Karena fokus diri sendiri yang terkena konsekuensi itu bukan bertobat. Itu hanya menyesal. Tapi kalau bertobat itu pusatnya adalah Tuhan yang dilanggar. Tuhan ampuni aku berdosa. Dan hubunganku sama engkau jadi rusak. Sehingga kalau mau berdoa, dia bukan cuma hanya mengeluh terhadap konsekuensi atas dosa-dosanya, tetapi dia juga berdoa karena dia ingin memperbaiki relasi. Aduh, aku merasa bersalah. Aduh, aku merasa tertuduh. Aduh, aku bersalah dan berdosa terhadapmu Tuhan. Fokusnya bukan diri, tapi fokusnya Tuhan. Jadi yang bertobat tangisannya kepada Tuhan, mau berbalik dari dosa untuk rekonsiliasi atas relasinya dengan Tuhan. Yang satunya hanya nangis terhadap dampak dosanya. Dua-duanya menangis. Tetapi kesedihan Kain adalah duka cita yang salah. Kain menangis hanya karena menyesal, kena dampak dosa. Dan yang menjadi pusat tetap dirinya. Tangisannya egois. Saudara, ini adalah kecenderungan hati manusia. Martin Luther menyebut dosa dalam diri manusia di dalam lecture-nya untuk kitab Roma. Itu adalah dosa sama dengan homo incurvatus in se. Itu dalam bahasa Latin. Hati yang melengkung ke dalam dirinya sendiri. Saya pernah membawakan ini dalam Gospel Confidence ya. Di dalam khotbah berseri itu. Dia berkata begini dalam Lectures of Roman. Hati manusia begitu melengkung pada dirinya sendiri sehingga ia mencari segala sesuatu. Bahkan kalau dia cari Tuhan, itu demi kepentingannya sendiri. Saudara, hati kita terus-menerus menganalisa. Dan tanya, apa ini untungnya untuk aku? Kalau saudara dalam relasi, dalam pacaran, apa untungnya untuk aku? Kalau saudara ada dalam pekerjaan, segala sesuatu dipandang dari sudut kepentingan pribadi. Apa baiknya untuk aku? Nah, ini bahaya karena lama-lama kita beribadah kepada Tuhan pun apa untungnya untuk aku? Aku dapat apa? Makanya begitu saudara mendapatkan penderitaan, hidupmu tidak lancar setelah saudara tetap ibadah, saudara rajin ke gereja, melayani atau memberi perpuluhan, dan mungkin hidupmu tidak lancar, saudara marah. Kenapa? Homo incurvatus in se, hatimu melengkung pada dirinya sendiri. Selalu menjadikan diri pusat, bahkan ketika berbuat baik. Kalau kamu menaruh dirimu sebagai pusat, kita bisa tetap berdoa, kita bisa tetap beribadah. Tetapi saudara melayani citra dirimu, saudara memberi untuk memiutangi Tuhan. Saudara beribadah untuk hanya merasa aman saja. Saudara, pertobatan sejati seharusnya mengeluarkan diri dari pusat dan menjadikan Tuhan kembali menjadi pusat. Seharusnya saat kita terekspos dosanya ketahuan, saudara ditegur, saudara kelihatan bahwa belangmu itu seperti itu bobrok. Seharusnya kita mengaku, ya aku salah Tuhan.
Aku sudah melukai Tuhan. Aku sudah mengorbankan orang-orang di sekelilingku. Dan saudara bertobat. Tapi ada banyak orang yang tidak begitu, saudara. Mereka menangis. Tapi tangisan mereka salah arah. Arahnya bukan pertobatan. Tapi berpusat pada diri sendiri. Saudara yang mana? Coba cek. Saudara, ada tangisan yang membuat kita semakin berpusat pada diri sendiri. Tangisannya tetap terobsesi pada citra diri. Tangisannya begini, saudara. Aduh, aku getun kok ketemon. Gitu. Apa kata orang tentang aku? Loh. Yang dipikir adalah kata orang tentang dia. Bagaimana nanti mertuaku? Mikir apa tentang aku? Nanti gimana investorku kalau pull out? Misalnya, saudara. Nanti gimana? Misalnya seorang hamba Tuhan. Pelayananku gimana? Jemaatku mikir apa tentang aku? Saudara, saya pernah dengar cerita bagaimana seorang hamba Tuhan yang sudah terekspos kejahatannya, bukannya bertobat malah negosiasi sama yang mengekspos. Tolong, kalau bisa gini. Sehingga apa? Ini adalah tangisan dan keluhan yang masih berpusat pada diri sendiri. Dan saudara tahu, tanda tangisan yang berpusat pada diri sendiri, dia akan menjustify. Dia akan defensif. Iya, aku ini kayak gini nih ya. Soalnya apa? Ya gara-gara bojoku. Ya gara-gara investorku. Dan kemudian sekarang aku soro. Playing victim. Dan kalau dia menangisi pada dampak dosanya aja, saudara. Ini tanda tangisan yang egois. Nah, kisah Kain polanya sama. Dan kalau saudara ingat ceritanya Esau sama Yakub, masih ingat Esau sama Yakub, anaknya siapa? Anaknya siapa? Ishak. Mereka kembar, ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Esau menjual hak kesulungannya demi lapar, sup kacang merah. Dan Yakub juga menipu bapaknya, pura-pura jadi Esau. Pada waktu itu semua ketahuan, Esau juga menangis. Let me tell you that. Tapi menangisnya bukan mau bertobat, tetapi menangis karena kehilangan berkat. Gak bertobat, sudah. Menyesal. Saya kasih contoh lagi. Masih ingat Raja Saul, raja pertama Israel, yang akhirnya digantikan oleh Daud. Kenapa? Karena dia membangkang, tidak taat sama Tuhan, dan dia menaruh dirinya sebagai pusat. Lihat, Esau menaruh dirinya sebagai pusat, Kain menaruh dirinya sebagai pusat. Saul juga nangis. Nangisnya bukan karena bertobat, tetapi karena takut kehilangan kerajaannya. Saudara, ini adalah pola. Dan yang paling mengerikan adalah ketika hati kita menjadi kapalan. Yang menghancurkan kita bukan sekedar dosanya saja, namun hati yang menolak untuk bertobat. Saudara dan saya, kita bisa menangis, kita bisa menyesal, tapi tidak pernah hancur hati dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan ketika hati kita tidak lagi bertobat, di situ kegelapan semakin gelap. Dosa mengeraskan hati kita, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Itulah lensa dosa. Itulah lensa Kain yang selalu menaruh diri sebagai pusat. Kita bisa menangis, kita bisa minta maaf, kita bisa bahkan seakan-akan beribadah, tetapi hidup di dalam lensa dosa seperti Kain. Bagaimana dengan hati saudara? Seperti apa hatimu? Apakah saudara punya hati yang bertobat? Ataukah saudara hanya menyesal? Nah, berikutnya kita akan melihat kalau Kain tidak bertobat, apa yang terjadi ketika orang-orang seperti Kain yang tidak bertobat membangun kota. Hati yang tidak bertobat mendirikan sistem. Jika manusia yang homo incurvatus in se itu, yang melengkum dalam dirinya sendiri, membangun budaya. Seperti apa budayanya? Disinilah kita masuk poin yang kedua, budaya kematian. Kejadian 4 tidak berhenti pada Kain, teks ini membawa kita kepada kota. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Nah, kalau sudah perhatikan di ayat 17b, dikatakan kemudian Kain mendirikan suatu kota. Di sini adalah kata kota pertama kali muncul di Alkitab. Kain membangun sebuah kota. Kain yang rusak tidak bertobat membuat kota. Keturunannya membentuk budaya.
Nah, saya akan bicara sedikit tentang kota. Di dunia kuno, saudara, kota adalah tempat yang baik sebenarnya. Karena kota adalah tempat yang dilindungi. Tempat orang mencari keamanan, ada hukum yang ditegakkan, dan budaya mulai terbentuk dan berkembang. Kota menjadi mesin budaya. Apa yang saya maksudkan? Begini, saudara. Kota yang berbenteng memberikan keamanan sehingga lahirlah jurisdiksi. Kalau kamu ada di dalam boundary, batasan kota tersebut, maka di dalam batasan tersebut ada aturannya, ada hukumnya, ada pengadilannya. Jadi kalau ada konflik, itu pasti diselesaikan karena ada hukumnya. Secara ekonomi, di luar kota liar, seperti barbar, saudara. Semua man for himself, semua harus bikin sendiri. Tapi di kota ada spesialisasi. Contoh, ada yang ahli alat-alat. Jadi dia bisa buat palu, dia bisa buat pisau, dia bisa buat senjata, dia bisa buat macam-macam. Ada ahli pangan, ada makanan yang bermacam-macam, ada ahli pakaian, sehingga lahirlah pasar, goods and services. Ada inovasi-inovasi baru. Jadi kota itu menjadi mesin budaya. Nah, ini sebenarnya baik, saudara. Kalau saudara masih ingat di minggu keempat, waktu Tuhan memberikan mandat untuk taklukkanlah, usahakanlah taman itu. Ternyata paradigma kerja, paradigma budaya itu gardening. Ya, mengerjakan taman. Pada waktu saya khotbah itu banyak yang orang-orang yang suka nandur-nandur itu, waduh langsung WA saya. Waduh pastor, ternyata hobi saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah gitu ya saudara ya. Gardening, ya paradigmanya sesuai gitu ya saudara ya. Nah benar saudara, kenapa? Berkebun adalah pola dasar dari semua pekerjaan dan pembentukan budaya. Apa yang dimaksud? Karena diawali di taman, karena kalau taman itu tidak merusak, namun juga nggak pasif. Dan tidak membiarkan taman itu menjadi liar. Selalu ada kreativitas, selalu ada pengolahan, ada pengelolaan, ada arahnya, ada desain. Jadi mengembangkan potensi dari ciptaan. Itulah budaya saudara. Itu adalah ciptaan Tuhan. Budaya seharusnya life through service. Kehidupan melalui pelayanan. Hidupku adalah untuk kemuliaan Tuhan dan aku mau memakai hidupku untuk melayani orang lain demi kesejahteraan bersama. Intinya pekerjaan budaya adalah mengembangkan potensi ciptaan. Nah, keturunan Kain ini juga membentuk budaya. Ya, jadi ada membangun peradaban, civilization, itu bahasa Inggrisnya. Ada suatu kreativitas. Para pakar Alkitab berkata meskipun Kain dan keturunannya ini jatuh dalam dosa, itu masih merupakan percikan gambar Allah. Meskipun rusak, tetapi ada percikan gambar Allah. Jadi masih kreatif seperti pencipta. Ya, meskipun ciptaan tapi kreatif seperti sang pencipta. Nah, apa yang terjadi kalau saudara baca ayat 20, muncullah peternakan, muncullah musik, kecapi dan suling, muncullah teknologi, alat dari perunggu dan besi. Jadi walau berdosa, manusia tetap kreatif. Ini menggemakan kejadian 2. Allah menaruh manusia di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya. Nah, tapi di sini tapinya. Peradaban ini memiliki kerusakan. Dari Taman Eden di mana budayanya adalah budaya kehidupan, polanya gardening, my life is to serve God, my life is to serve others. Hidupku untuk melayani Tuhan, hidupku untuk kemuliaan Tuhan, dan hidupku untuk melayani orang lain. Kalau dikasih kuasa, kuasanya untuk mengelola dan melayani, memberkati. Tapi mulai ada pergeseran, ada suatu pergeseran. Kota Kain, budayanya bukan untuk melayani, tetapi untuk menguasai. Kalau dikasih kuasa, itu dia eksploitasi. Kalau dikasih kuasa, dia menindas. Kalau dikasih kuasa, dia memanipulasi. Polanya eksploitasi. Disinilah budaya kematian. Your life, people to serve me. Dia cari kemuliaan. Nah, 2 tanda budaya kematian, saudara. Kita akan lihat nanti di teks. Yang pertama adalah penindasan dan yang kedua adalah kekerasan. Nah, ini masalah dari awal saya sudah bilang. Kalau Kain menaruh dirinya sebagai pusat karena dia nggak bertobat, bahkan kalau nangis mengeluh kepada Tuhan pun itu dirinya yang menjadi fokus. Kalau aku yang jadi pusat, maka orang lain akan menjadi alat untuk kepentinganku, untuk kemajuanku, untuk pembenaran diriku. Dan ini bukan kecelakaan sejarah. Ini sebenarnya adalah akar dari semua perang.
Ini adalah konsekuensi logis dari hati yang melengkung pada dirinya sendiri. Homo incurvatus se. Nah, saya akan bahas satu-satu. Penindasan dan kekerasan. Kalau sudah lihat yang pertama, tadi saya udah highlight sedikit di Kejadian 4 ayat 19. Lamek mengambil istri berapa saudara? 2. Ini adalah pertama kali disebut poligami di dalam Alkitab. Nah, saudara masih ingat gak di Kejadian 2 ayat 24? Rancangan awal pernikahan. Apakah Tuhan menciptakan 2-3 Hawa? Tidak kan? Namanya Hawa dan yang 2 perempuan yang lain. Tidak. Tuhan cuma hanya menciptakan 1 Hawa. Untuk 1 Adam. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi 1 daging. Itu adalah desain Allah. Tapi apa yang terjadi? Lamek merusak desain Allah. Dan apa yang terjadi? Dia ambil 2 perempuan untuk melayani dia. Untuk kepuasan seksnya dia. Untuk keinginannya dia. Untuk menindas. Untuk memanipulasi dan mengeksploitasi. Saya tahu dari mana? Dia mengancam istrinya kan tadi. Dengan nyanyiannya dia ancam istrinya. Budaya dominasi. Lihat itu. Penindasan. Nah saudara, ada beberapa orang yang pernah nanya sama saya. Ini informal ya. Sambil guyonan. Pastor, itu loh. Abraham, istrinya berapa itu? Wah. Terus kemudian, lihat Yakub, istrinya berapa? Wah, Alkitab itu loh. Poligami. Biasalah, lanang iku wis ngono. Gitu, saudara. Kenapa kok enggak boleh gitu segala macam? Itulah. Nah itu kan kalau misalnya laki-laki yang ada di dalam kutuk dosa ya begitu saudara. Nah tetapi begini saudara ya. Masalahnya kalau kita melihat seperti itu dan seakan-akan bilang Alkitab gak pernah ngomong seperti itu. Ya di perjanjian baru kan. Tapi lihatan semua tokoh-tokoh Alkitab itu semua poligami pastor. Nah Robert Alter di dalam bukunya The 5 Books of Moses. Dia bilang begini. Institusi poligami tidak secara terang-terangan dikutuk dalam kejadian. Tetapi lihat perhatikan. Narasi-narasinya secara konsisten menunjukkan bahwa poligami menjadi sumber konflik rumah tangga dan bencana. Jadi Robert Alter mengomentari kisah Lamek Kejadian 4 dan kisah-kisah keluarga para patriark. Abraham, Yakub, apalagi Salomo. Menjelaskan bahwa narasi kitab-kitab perjanjian lama itu konsisten. Memberikan bagaimana dampak destruktif dari poligami. Dia menekankan begini. Alkitab mungkin gak ngomong eksplisit mengutuk lewat hukum. Tapi melalui narasi memperlihatkan kekacauan relasional yang dihasilkan poligami. Nah kalau kita gak paham itu, artinya kamu gak paham waktu baca teks Alkitab. Nah saya mau ngajarin kepada saudara ilmu baca Alkitab perjanjian lama. Poligami itu bukan desain Allah ya. Jadi narasi kejadian menunjukkan bahwa poligami menghasilkan konflik, luka, terutama penindasan wanita. Nah tapi yang sebelah sini saya mau menunjukkan kepada saudara caranya baca Alkitab. Hanya karena Alkitab sering menceritakan tokoh-tokohnya poligami itu deskriptif. Katakan sama-sama deskriptif. Bukan berarti menyetujui. Apa yang deskriptif itu tidak otomatis preskriptif. Preskriptif itu prescription. Itu artinya kayak resep itu loh. Itu bukan berarti diperbolehkan dan kamu boleh tiru. Bukan. Maksudnya semua cerita-cerita itu sebuah narasi. Alkitab sangat jujur. Diceritakan apa adanya. Dan pada waktu menceritakan apa adanya dia juga menceritakan bagaimana dosa itu menghancurkan keluarga itu. Jadi kalau poligami itu deskriptif. Bukan apa saudara? Preskriptif. Katakan sama-sama preskriptif. Jadi kalau saudara baca Alkitab. Saudara perhatikan, ini deskriptif atau preskriptif? Kalau preskriptif udah ada, jangan. Nah itu preskriptif. Lakukan ini, nah itu preskriptif. Tapi kalau lagi story, ada narasi itu deskriptif. Nah poligami itu adalah contoh cultural form. Tentang perkawinan yang dipelintir oleh dosa. Struktur relasi yang seharusnya melayani, memuliakan Tuhan, dipakai untuk memanipulasi, dipakai untuk kuasa. Bukan lagi untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Jadi sudah bisa lihat budaya kematian. Penindasan, manipulasi, eksploitasi,
terutama penindasan terhadap perempuan. Yang kedua, saudara, kekerasan dan kekejaman. Coba perhatikan nyanyian Lamek. Kejadian 4 ayat 23. Itu yang biru. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku telah apa? Membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena apa? Ia memukul aku sampai bengkak. Nah, ini menarik saudara di sini. Melukai dan memukul yang sampai bengkak itu cuman memar dan lecet. Artinya begini. Lukanya nggak seberapa. Tapi lihat balasannya. Dan yang melakukan apa? Seorang muda. Bahasa aslinya seorang muda itu anak remaja yang masih umur 12-13 tahun. Anak remaja, dia ngomong begini sama kedua istrinya. Lu tahu? Orang kalau mukul aku, lukanya nggak seberapa. Dan dia masih muda. Oh, tak cuma lukai baik. Tak pateni. Gitu dia. Ngancem dia. Tak ajurno. Mati. Jadi Lamek sangat membanggakan. Kalau seseorang anak atau remaja menggores aku sedikit saja. Aku bunuh dia. Dia berkata kepada istrinya, dengarkan aku. Ini nuansanya dominasi. Jadi ini bukan hanya violence, bukan hanya kekerasan atau kekejaman. Ini bangga atas kekerasannya dan kekejamannya. Dan dia ngomong sesuatu lagi yang paling parah. Yang nanti ini dikutip oleh Yesus. Dia bilang, kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat. Maka Lamek, nah ini dia, keturunannya Kain. Kalau ada orang yang melukai aku akan balas dia 77 kali lipat. Ini maksudnya apa? Pertama kali saya dengar ini 77 kali lipat. Saya cari di Alkitab. Apa artinya? Nah saudara, angka 7 itu adalah simbol kesempurnaan. Maka 77 kali atau 70 kali 7 tergantung terjemahannya. Artinya apa? Tanpa batas, tidak ada akhirnya. Lamek memproklamasikan teologi hidupnya. Kalau ada orang ngelukai aku tidak akan pernah ngampuni. Aku tidak akan pernah meredakan amarahku. Aku akan mendendam selamanya. Dan aku akan balas dia sampai mati. Jadi dia bilang, aku tidak akan pernah mengampuni. Jadi saudara bisa melihat ya, budaya kematian, inilah logika dosa, anti gospel. Dendam adalah identitas. Kekerasan dan kekejaman adalah kebanggaan. Kuasa adalah keamanan. Jadi sudah bisa melihat ada pergeseran lensa di sini. Dari Taman Eden, budaya kehidupan, life through service, my life to serve God, my life to serve others. Hidupku untuk memuliakan Tuhan, hidupku untuk melayani orang lain. Dan taman desain Allah, kuasa untuk melayani, kreativitas untuk kehidupan. Kalau dikasih dominion itu untuk kesejahteraan bersama. Bergeser kepada kota Kain. Budayanya apa? Kematian. Death through power. Untuk berkuasa harus bunuh orang. Your life to preserve me. Your life, orang lain, hidup orang lain untuk melayani aku. Dan kota Kain ini jatuh dalam dosa. Jadi kuasa untuk apa? Eksploitasi, kreativitas untuk bangun nama, aku yang hebat, dominasi untuk supremasi. Nah sebenarnya yang menjadi masalah bukan kotanya, tapi dosa yang ada di dalam hati dan arah hati yang menjadi lensa. Karena saudara begini ya, saya mau landaskan ini di dalam hati kita supaya saudara dan saya itu bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kota adalah ruang di mana identitas kita itu diuji. Kompetisi diperketat, worldview dipertemukan. Nah bagi orang percaya seperti saudara dan saya, kota menjadi arena pertempuran antara dua lensa. Yang pertama lensa pembuktian diri atau lensa anugerah. Nah saya akan jelaskan kepada saudara, saya kasih contoh. Ini saya sampai berikan 2 contoh di sini. Saya kasih contoh. Misalnya saudara adalah seorang businessman, saudara businesswoman, entrepreneur. Dan kamu misalnya punya bisnis F&B, saudara punya toko, saudara punya PO, suka bikin-bikin makanan atau suka bikin-bikin hamper, whatever it is. Dan saudara bisnismu lumayan. Saudara mungkin kalau punya restoran sudah ada beberapa cabang, saudara cuan, bisnismu stabil. Nah karena bisnismu stabil, saudara mulai viral, apa yang terjadi? Saudara pasti diundang-undang. Masuk dalam sebuah network. Nah biasanya kalau diundang-undang di Surabaya,
kotanya kurang besar. Biasanya diundang-undang dibawa ke Jakarta, ya kan? Mulai ke sana, saudara hadir di networking event, mungkin di Jakarta atau di Singapura, saudara ikutan conference bisnis. Nah di ruangan itu ada bisnismen yang valuasinya 100 kali lipat lebih besar dari kamu. Cabangmu baru 2-3, dia punya 200. Dan sebentar lagi ekspansi ke Surabaya. Apa yang menjadi reaksimu? Sudah masuk media, kamu pulang malam itu, kamu punya 2 lensa. Ini pilihan. Lensa yang pertama, mateng kon aku ya. Bisnisku acur mereka ini. Berarti aku harus terpicu kompetisi. Aku harus lebih ciamik dari dia. Aku harus buktikan diri. Itu lensa yang pertama. Apa yang terjadi? Saudara akan kerja keras. Saudara akan cari cara. Bahkan halalkan segala cara untuk bisa lebih hebat. Paling tidak kamu mendominasi Surabaya. Supaya kalau dia masuk Surabaya, dia yang mati. Kamu yang hidup. Betul ya saudara ya? Tetapi lensa yang kedua, panggilanku bukan untuk membangun nama. Aku mau membangun untuk memuliakan Tuhan. Aku tahu porsiku. Aku pasti bisa menemukan niche yang dia tidak punya. Tapi apapun itu, market is big. Maka saya akan mempertajam niche-ku. Supaya kalaupun dia masuk, kalaupun ini, aku tahu. I know my customer, I can serve my customer better. Jadi apa yang terjadi? Saudara aman. Saudara tahu posisi saudara, porsi saudara. Sehingga lensa saudara bukan lensa untuk membuktikan diri. Tetapi lensa anugerah. Karena dia, saudara ngomong gini, Tuhan kalau selama ini engkau buka jalan, itu bukan karena aku hebat, itu anugerahmu. Maka aku percaya, engkau akan buka jalan juga untuk membuat aku kreatif. Apa yang terjadi? Saudara aman. Nah, pilihan seperti ini akan selalu ada setiap hari. Saya kasih contoh satu lagi. Di kota, engkau di local church di kotamu, engkau adalah worship leader terbaik atau pemain musik terbaik di gereja lokal. Suaramu bagus, main gitar hebat, main piano hebat, apapun itu instrumennya kamu sering dipuji. Tapi lingkungannya ya cuma paling 200-300 orang di kota kecilmu. Kamu datang ke konferensi yang besar di Jakarta, di Singapura, atau mungkin di Los Angeles. Kamu lihat Instagram Reels worship leader dari gereja lain yang lebih profesional, aransemennya lebih kreatif, vokal mereka lebih nyanyinya wah bisa meliuk-meliuk, gak karu-karuan. Dan mereka membuat saudara ternganga. Wah kok iso ya kayak ngono ya. Dan tiba-tiba saudara sadar aku tidak sehebat yang dipikir. Saudara lihat, saudara punya 2 choice. Lensa yang mana yang akan saudara pakai untuk memacu dirimu. Kota besar memberikan kompetisi tiba-tiba. Kalau saudara pakai lensa pembuktian, saudara merasa nggak aman. Sehingga saudara akan less vokal, saudara akan berusaha hebat, saudara akan melakukan macam-macam sehingga saudara makin baik. Tapi bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk pembuktian diri. Nah kota juga bisa memperbesar wawasan. Anda mau jadi lebih baik untuk melayani Tuhan dan kemuliaan Tuhan dapat semakin terjadi melalui hidupmu. Bro, garisnya tipis banget. Betul atau tidak, saudara? Saudara bisa melakukan yang A, maunya pembuktian diri tapi saudara bungkus. Enggak kok aku mau memuliakan Tuhan. Lah yang tahu siapa? Saudara. Perang itu selalu terjadi. Itulah sebabnya lensa kita menentukan arah hati kita. Kalau kamu biasanya selalu menaruh dirimu sebagai pusat, maka saudara bisa bungkus dengan apapun, dengan ibadah, pelayanan, hatimu akan selalu pakai lensa pembuktian. Sekarang saya mau tanya sama saudara, lensa mana yang membentuk hatimu? Siapa yang jadi pusat? Di jantung setiap hati manusia selalu ada pertarungan. My life to serve you or your life to serve me. Hidup kita penuh dengan budaya kehidupan atau budaya kematian. Coba cek hati kita hari ini. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apa solusi Tuhan atas ini semua? Kota anugerah yang akan datang. Nah saudara kalau saudara perhatikan di Kejadian 4 ayat 25-26. Muncullah sebuah garis keturunan yang baru. Namanya Set. Di sini muncul kota yang baru. 2 masyarakat yang baru. 2 lensa dan orientasi hidup.
Ada satu kontras, kita sudah belajar tadi kota Kain. Kalau saudara lihat terus di dalam kitab Kejadian, kota Kain itu menjadi menara Babel. Kejadian 11 ayat 4 dikatakan keturunan Kain berkata, marilah kita cari nama. Lihat saudara, dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. 7 pasal kemudian polanya sama. Let us make a name for ourselves. Ini adalah simbol pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Kerja bukan lagi tentang menghasilkan sesuatu yang melayani manusia untuk kesejahteraannya, tetapi untuk nama sendiri. Seks bukan lagi tentang perjanjian keluarga antara suami dan istri, tetapi untuk ego dan kepuasan diri. Poligami makin banyak, penindasan perkosaan makin banyak. Kota bukan lagi untuk kesejahteraan bersama, tetapi untuk supremasi. Ini adalah pola Kain yang merupakan budaya kematian. Itulah kenapa hampir semua orang datang ke kota-kota besar mengadu nasib untuk apa? Membuat nama untuk dirinya sendiri. Sudah bisa ganti konteks, datang ke kota untuk karir, untuk posisi, untuk identitas. Nah, tapi ada garis keturunan baru. Di ayat ke-26. Garis keturunan Set. Baca sama-sama garis keturunan ini. Kejadian 4 ayat 26 yang di garis bawah ya. 1, 2, 3. Waktu itulah orang apa? Oh, ada keturunan yang berbeda. Dia tidak memanggil namanya sendiri. Tetapi apa? Memanggil nama Tuhan. To call the name upon the Lord. Set ini adalah simbol budaya anugerah. Karena Set dan keturunannya hidup untuk nama Tuhan. Hidup untuk sesama. Hidup melalui pelayanan. Terlihat kontrasnya. Kain basis kotanya adalah basisnya kuasa dan eksploitasi. Set basisnya anugerah. Pelayanan. Satu kota berkata bangun namamu sendiri. Yang satu berkata apa? Hiduplah untuk nama Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Masuk kejadian berikutnya. Di kejadian 4, garis keturunan itu terus berjalan. Garis keturunan Set tidak berhenti di situ. Masuk ke kejadian 12, Allah memanggil Abraham. Mengapa? Karena Tuhan ingin membentuk sebuah umat Israel untuk dipanggil untuk menjadi kerajaan imam. Imamat yang rajani. Mereka seharusnya menjadi model masyarakat alternatif, budaya kehidupan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Israel berhasil? Israel tidak berhasil. Lalu ribuan tahun kemudian datanglah inkarnasi Allah yang bernama Yesus. Yesus tidak membangun kota secara fisik. Yesus membangun komunitas. Yesus membangun gereja. Yesus memiliki murid-murid. Murid-murid itu akhirnya menjadi rasul. Dan rasul itu membangun gereja. Dan saudara dan saya adalah gereja yang adalah bagian dari kegerakan apa yang Yesus lakukan. Menjadi identitas kita, Israel yang baru. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Karena waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia ngomong tentang kota. Di Matius 5 ayat 14 dan 16. Dikatakan begini. Mari sama-sama baca yang putih itu ya saudara. Kita baca, saya tahu itu kecil tapi saya yakin saudara bisa membacanya ya. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Terus apa? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kristus sedang membentuk kota alternatif, saudara. Yang berbeda bukan lokasinya, tetapi orientasinya. Nah, apakah Yesus sedang mengutip Kejadian 4 secara langsung? Tidak. Tapi sejak Kejadian, Alkitab bicara jelas tentang dua kontras ini. Selalu ada komunitas yang egois, yang membunuh, yang mengeksploitasi, yang memperkosa, yang menindas dengan kekerasan dan kekejaman. Tetapi ada satu komunitas yang selalu hidup untuk Tuhan. Yang selalu melayani, yang selalu berkorban. Dan garis keturunan Set itu adalah gereja, saudara dan saya. Saudara, kita bisa kerja di kantor yang sama.
Kita bisa belanja di mall yang sama. Saudara bisa masuk di dalam WhatsApp grup yang sama. Mungkin gak ada tembok fisik kotanya, tetapi yang berbeda adalah orientasinya. Kota Kain berkata, your life to serve me. Relasi itu untuk keuntunganku, kuasa untuk eksploitasi, kerja untuk bangun nama. Tetapi saudara yang ada di dalam Yesus, my life is to serve God. My life to help you. Relasi untuk pelayanan. Kalau dikasih kuasa, itu selalu untuk melayani dan memberkati. Kerja bukan untuk bangun nama, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Yesus berkata apa? Biarlah orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di surga. Bukan memuliakan namamu, bukan memuji reputasimu, bukan mengagumi your personal brand, bukan. Tetapi memuliakan Bapamu di surga. Apakah akan mudah? Tentu tidak. Kamu akan disalahpahami. Kenapa kok kamu akan disalahpahami? Karena kamu menggunakan lensa anugerah. Dunia cuma taunya apa? Lensa kuasa. Lensanya Kain. Menaruh diri sebagai pusat. Kamu menaruh Tuhan sebagai pusat. 1 Petrus 2 ayat 12, Petrus beberapa tahun kemudian setelah ketemu Yesus dan bicara tentang Matius 5 ini. Dia berkata begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Baca yang biru, 1, 2, 3. Mereka dapat apa? Melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Allah pada hari ia melawat mereka. Wow, siapa yang Petrus kutip? Yesus. Kalau kita menggunakan lensa anugerah, kita akan disalahpahami. Tapi Petrus berkata begini, jangan kaget, Yesus saja disalahpahami. Kamu bahkan difitnah nanti. Kenapa? Karena kita tidak bermain dengan logika kuasa dan logika dosa. Kita bermain pakai logika anugerah dan dunia tidak mengerti itu. Nah, bagaimana saudara? Supaya tidak tersedot oleh budaya kuasa atau budaya kematian. Gimana supaya enggak tersedot dengan ambisi dan konflik? Jawabannya pasti saudara sudah tahu kalau sudah di Gibeon. Selalu pandang kepada Yesus. Tapi yang menarik di sini adalah begini saudara. Masih ingat nomor 77? Tadi saya jelaskan 77 kali. Jawabannya dipembalikan 77 kali. Lamek berkata, kalau ada orang menyalahi aku, mengkhianati aku, melukai aku akan membalas berapa? 77 kali. Balas dendam tanpa akhir. Marah tidak akan reda. Endless anger. Menolak untuk mengampuni. Murid-murid Yesus tanya, Guru, kalau ada orang salah sama kita harus ampuni berapa kali? Yesus tahu. Bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai apa? 70 kali 7 kali. Yesus Kristus ngomong 70 kali 7 kali. 7 angka sempurna. Kekal, sempurna. Artinya apa? Aku akan terus ngampuni. Punya hak marah, namun menolak marah selamanya, justru memberikan kasih karunia. Inilah Tuhan kita. Nah, perhatikan di sini. Saya akan tunjukkan kepada saudara gospel connection-nya. Tanda Kain, kita nggak tahu apa itu. Tetapi perhatikan ayat 14 dikatakan, Kain adalah seorang pelarian dan pengembara. Makanya dia punya hal yang ditakutkan. Ada 3 hal. Aku pengembara Tuhan, aku nggak punya rumah. Kemudian yang kedua, dia takut. Kenapa? Karena dia nggak punya hadirat Tuhan lagi. Aku tersembunyi dari hadapanmu. Lucu ya, nggak mau bertobat tapi takut kehilangan hadirat Tuhan. Artinya takut kehilangan berkat artinya. Diusir dari hadirat Allah. Terus kemudian dia bilang, aku takut orang tentu akan membunuh aku. Dia takut dibunuh. Jadi ada 3 konsekuensi pengasingan Tuhan terhadap Kain. Dan saudara tahu siapa yang menanggung 3 hal yang Kain takutkan itu? Kutuk dosa yang nampak pada Kain ditanggung oleh Kristus. Kalau Kain takut mengembara, siapakah si pengembara itu?
Yesus di dalam Matius 8 ayat 20 berkata, rubah punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya rumah. Tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Siapa yang kehilangan hadirat Allah? Kalau Kain takut kehilangan hadirat Allah, disalib. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang Tritunggal, anak pribadi kedua dari Tritunggal, kehilangan persekutuan dari bapaknya, kehilangan hadirat bapaknya. Dan kalau Kain takut dibunuh, siapa yang dibunuh? Di Getsemani, Yesus ditangkap, diadili, mati, disalib di Golgota. Saudara, ini yang Yesus lakukan. Pandang dia. Itu yang akan menorong engkau keluar dari pusat dirimu sendiri. Itu yang akan membuatmu bertobat dan hatimu meleleh. Karena disalib, kutuk jatuh pada Kristus. Kalau tadi ada tanda Kain yang merupakan kutukan Allah. Kalau saudara percaya Kristus, tanda anugerah itu ada di dalam kita. Kalau Injil masuk di hatimu, maka lensamu akan berubah. Kamu tidak perlu lagi cari nama untuk dirimu. Kamu akan menjadi warga kota Allah oleh kasih karunia. Yesus kehilangan hadirat Bapa supaya kamu tidak pernah kehilangan hadirat Tuhan. Kerja tidak perlu jadi identitas. Tidak perlu jadi altar penyembahan. Karena nama Tuhan menjadi nama kita. Ada tanda anugerah dalam hati kita. Identitasmu tidak dibangun atas performamu. Tetapi identitasmu diterima atas performa Kristus. Sekarang kalau saudara punya uang. Uang bukan jadi berhala. Uang jadi alat. Kuasa kalau saudara dikasih kekuasaan. Kedudukan, jabatan. Sekarang saudara bisa memakai itu menjadi sarana untuk melayani. Saudara, Alkitab dimulai di taman dan berakhir di kota. Kota mana yang sedang kamu bangun dengan hidupmu? Lensa mana yang sedang membentuk hatimu? Amin, saudara. Beberapa bulan yang lalu, setelah khotbah Facing the World with Gospel Confidence, seorang jemaat menghampiri saya. Dia ngajak saya ngobrol, konseling. Dia berkata, Pastor, saya baru sadar. Selama ini saya nggak percaya Injil itu cukup. Saya tanya, maksudnya apa? Dia berkata, saya bilang saya percaya Injil. Tapi di kantor saya hidup seperti Injil tidak cukup. Saya tanya lagi, apa maksudmu? Saya takut kalah. Saya selalu takut ketinggalan. Saya selalu takut tidak naik posisi. Saya selalu khawatir orang lain lebih maju dari saya. Dan jujur Pastor, saya ingin aku diakui. Saya selalu ingin membuktikan diri. Lalu dia diam, dia berkata, aku ke gereja, aku dengar firman. Tapi cara pandangku seperti dunia. Dan di situ kami memulai mendiskusikan Injil. Karena yang dibutuhkan adalah kalibrasi lensa. Peperangan itu terus terjadi. Pergeseran lensa, lensa Kain, lensa kuasa, budaya kematian, lensa Injil, budaya anugerah. Selalu ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya saat kita memandang Yesus melalui Injil, disalib, Kristus kehilangan namanya. Supaya nama kita aman. Supaya saudara tidak perlu lagi cari nama. Kabar baik Injil adalah kita dibebaskan dari kebutuhan untuk cari nama bagi diri sendiri. Kita dibebaskan dari kelelahan dan keletih lesu dan berbeban berat. Karena kita memiliki nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi reflektifnya saudara sebelum kita berdoa. Dalam area hidup mana saudara sedang membangun namamu sendiri? Dan bukan hidup untuk nama Tuhan? Mari sama-sama kita periksa dan bertobat. Ketika saudara ditegur saat dosamu terekspos, apakah responmu defensif atau saudara hancur dan mau bertobat? Kalau orang melihat hidupmu sekarang di kota ini, apakah mereka melihat budaya kuasa, ego, ataukah budaya pelayanan dan penuh anugerah? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sudah diberkati hari ini. Amin.
Kita akan menyanyikan lagu Turn Your Eyes to Jesus. Pandanglah pada Yesus. Orang berinjil tidak lagi terobsesi membangun nama, justru karena namanya sudah aman di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya. Orang berinjil bekerja dengan excellent, tanpa diperbudak ambisi. Kenapa? Karena kerja adalah pelayanan, bukan untuk pembuktian diri. Lensanya udah benar. Orang berinjil berani tinggal di kota yang penuh tekanan tanpa tersedot oleh budaya kuasa. Karena kita hidup dari lensa anugerah untuk memuliakan Tuhan. Amin.